Halo adik-adik, beserta didik di seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi bersama saya, Igede Adi Sanjaya, mahasiswa program asistensi mengajar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tema 8, subtema 1, daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran berolahraga. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran yang berbeda. Namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu, kemudian tanyakan mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Nah, selanjutnya, adik-adik lengkapi kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah adik-adik lakukan. Nah, bisa dicatat, itu ada nama anggota keluarga, kemudian kegemaran atau kesukaan mereka. Nah, selanjutnya adik-adik cari tahu apa manfaat keragaman kegemaran yang ada di lingkungan keluarga adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik tuliskan kesimpulan hasil wawancara tersebut pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan yang adik-adik kerjakan di buku tugas adik-adik masing-masing. Nah, perlu adik-adik ketahui, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi yang perlu adik-adik ketahui. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar. Kira-kira gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar proses produksi yang tertera pada gambar, yaitu sebuah produksi yang dilaksanakan di pabrik untuk menghasilkan suatu barang. Nah, selanjutnya yang kedua, itu adik-adik bisa lihat gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar kedua merupakan gambar proses distribusi. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga. Benar sekali. Gambar ketiga merupakan gambar sebuah proses konsumsi. Nah, perlu adik-adik ketahui, proses produksi ini merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang melakukan kegiatan ini disebut sebagai produsen. Nah, perlu dicatat, orang yang melakukan sebuah proses produksi, adik-adik bisa sebut dengan istilah produsen. Nah, yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil dari produksi oleh produsen kepada orang yang mengkonsumsi atau disebut dengan konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini atau penyebaran atau pengiriman barang ini disebut dengan seorang distributor. Nah, dan yang terakhir itu konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Nah, konsumsi yang dimaksud bukan hanya konsumsi makanan saja, tetapi juga bisa berupa barang dan juga jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan seorang konsumen.
Ayo membaca. Nah, silakan adik-adik cermati teks pada halaman 34 yang berjudul Kabupaten Tabanan. Nah, bagus sekali. Setelah adik-adik mencermati teks bacaan tersebut, nah adik-adik jawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang ada di halaman 34 sampai dengan 35. Nah, adik-adik, pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, adik-adik bisa jawab seperti pada contoh yang disediakan. Silakan adik-adik lanjutkan di buku tugasnya masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, adik-adik bisa menjawab seperti pada tabel contoh, adik-adik kerjakan di buku tugas adik-adik masing-masing. Nah, misalkan yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Yaitu A. Produksi. Nah, di Kabupaten Tabanan ini banyak orang yang berprofesi sebagai seorang petani. Kemudian peternak. Nah, itu disebut dengan proses produksi yang menghasilkan sebuah barang. Sama halnya dengan distribusi yang juga konsumsi. Nah, ayo mengamati. Nah, adik-adik, silakan amati lingkungan tempat tinggal adik-adik. Kemudian, identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Selanjutnya, yang ketiga, identifikasi jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Misalkan, seorang pedagang. Nah, seorang pedagang itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi berupa distributor. Dan tuliskan jawaban adik-adik pada kolom seperti di contoh. Silakan adik-adik kerjakan di buku adik-adik. Nah, selanjutnya yang kedua, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Nah, setelah adik-adik menjawab pertanyaan tersebut, silakan tuliskan kesimpulannya sesuai dengan hasil pengamatan adik-adik. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam cerita, ditampilkan secara terus-menerus dan juga mendominasi cerita. Artinya, tokoh utama adalah tokoh yang paling dominan di cerita tersebut. Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar menjadi pemanis cerita. Nah, dapatkah adik-adik mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Nah, ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, silakan adik-adik kembali pada pelajaran sebelumnya, yaitu membaca cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Selanjutnya, identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Kemudian yang kedua, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Nah, silahkan adik-adik jelaskan jawaban adik-adik. Kemudian yang ketiga, siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Yang keempat, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Nah, silakan adik-adik berikan alasan sesuai dengan pengetahuan adik-adik. Nah, selanjutnya mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari hari ini.
Mari kita ulang kembali. Yang pertama, apa yang disebut dengan tokoh utama? Silakan adik-adik kerjakan di buku tugasnya. Kemudian, selanjutnya mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut sebagai tokoh utama? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Dan yang terakhir, mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut sebagai tokoh tambahan? Nah, adik-adik, apakah ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian materi pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.